kayak gitu. Oke, dan itu terbaca ya, ini Terbaca lah. seperti apa. Iya. Dari karyanya udah kelihatan, oh kegelisahannya ya. Iya. Hai Rama People, kali ini kita kembali lagi di Rama Podcast spesial edisi Radar Malang Award 2024. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Radar Malang Award ini merupakan malam penghargaan nantinya yang akan diberikan kepada insan-insan terbaik yang ada di seluruh Malang Raya gitu. Nah, kali ini Radar Malang Award 2024 ini ada dua kategori di tahun ini. Ada Bright Figure dan juga Bright Company. Nah, salah satunya saya sekarang sudah bersama tamu spesial yang nantinya akan menerima award di Radar Malang Award kali ini gitu. Selamat malam Bapak Sujono Jonet atau Mas Jonet. Selamat malam. Selamat malam. Boleh disapa-sapa dulu untuk masyarakat Malang semuanya, Mas Jonet? Ya, masyarakat Malang semuanya, tua muda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Mas Jonet asli Batu ya? Dari Batu? Batu, oh ya bener Batu tak Pak? Iya, kalau Batu itu berarti batu beneran itu. Oh, bahasa kulturalnya itu Batu. Oh begitu, lek Batu itu saya Batu arah-arah itu, anyaran gitu ya? Itu yang masih baru mengenal Batu itu. Oh, lek asli Batu. Batu. Nah, ini ilmu lagi nih, Batu. Oh, berarti kalau kenalan Randy, Batu. Oh, saya tas ya, Pak ya? Wah, berarti itu asli. Nunut urip di Batu. Oh. Tapi lek Batu berarti lahir di Batu. Lahir di Batu. Darahnya udah Batu ya. Oke, siap. Nah, kita ketahui bahwa Mas Jonet ini sapaan nama panggungnya tuh Mas Jonet gitu. Ada memiliki sanggar lampion Jonet. Tentunya itu sudah sangat tidak asing untuk warga Batu sekalian nih, sanggar lampion Jonet. Kami ingin tahu nih Pak, saya ingin tahu sanggar lampion Jonet ini bergerak di bidang apa sih Pak gitu? Sanggar Lampion Jonet, terima kasih sebelumnya kepada Radar Malang ya, Jawa Pos, tentang acara ini. Saya masuk ya, masuk di dalam acara Malang, Radar Malang Award ini. Mengenai Sanggar Lampion Jonet, terkenalnya Sanggar Lampion Jonet. Tapi kalau sanggar saya sendiri sebenarnya, sanggarnya sendiri namanya SBS, Sanggar Bronjong Sejahtera. Sanggar Bronjong Sejahtera. Sanggar Bronjong Sejahtera. Ini memproduksi terkait utamanya di Lampion Garden. Oke. Lampion Garden itu. Lampion karakter ya. Jadi patung tapi yang bisa nyala. Oh. Jadi sebenarnya ini bukan lampion yang pada umumnya yang untuk, merah, ada kuningnya yang untuk, gitu. Iya, yang gantung-gantung. Tapi ini karakter. Oke. Yang saat ini atau selama ini memang kita lebih ke sebuah wahana wisata. Maka ada Lampion Garden yang ada di BNS. Nah, itu kan ya seperti itulah untuk wahana wisata. Seperti itu kira-kira. Oke, Lampion Garden atau Lampion karakter. Ya. Nah, awal mula Mas Jonet ini terpikir untuk wah ini kayaknya oke nih dijadikan ajang bisnis sekaligus juga untuk karya seni. Gitu, itu mulai kapan tuh, Mas Jonet? Saya ini latar belakang saya sebagai anak desa tentu saya hidup atau lahir di keluarga petani. Awalnya begitu. Keluarga petani yang kebetulan bapak saya itu seorang seniman. Oke. Tentunya kehidupan kecil saya itu sampai SMP ya antara dunia pertanian dan kesenian yang secara alami atau otodidak itu mengalir. Sampai pada akhirnya saya bergabung di
Pondok Seni Batu. Oke. Tahun 86 lah kurang lebih itu, mendalami tentang kesenian. Ya. Oke. Sehingga saya lebih banyak tahu tentang dunia kesenian. Berjalannya waktu sampai tahun 91 itu saya sudah mulai merasakan bahwa kesenian itu ada nilai ekonomi. Oh, Nah, ada nilai ekonomi, tapi belum ada lampion waktu itu, masih seni lukis. Oke. Nah, mengerjakan di seni rupa ya, di seni lukis. Pada tahun antara 91 di tahun 2005. Ya, jadi antara 91 92 itu saya lebih ke seni rupa. Di 2005 2006 baru saya terapkan di lampion. Karakter ini. Oke. Nah, sampai di 2007 sampai pada akhirnya wahana pertama itu adalah di BNS itu. Oh, berarti semua yang ada di PNS Ya. itu garapannya jenengan? Ya, itu mulai konsep sampai pelaksanaan sampai operasional saat itu menjadi wahana lampion pertama di Indonesia. Ya, oke. Nah, pada saat itu kan cukup direspon oleh masyarakat ya kan, sampai pada akhirnya lampion garden ini menginspirasi daerah-daerah lain untuk dijadikan hiasan taman-taman di daerah-daerah di kota-kota dan di alun-alun kadang di alun-alun di kota-kota. Nah, itu kan seperti itu. Ya, bersyukur sekali. Artinya terobosan ini sebuah karya seni patung, tapi yang bisa masuk di ruang-ruang eksterior dan interior. Nah, dan sampai sekarang banyak generasi-generasi muda terinspirasi juga akhirnya membuat gini-gini. Ya, saya senang sekali. Awalnya belajar tuh dari bentuk yang kecil apa langsung segede yang di BNS ya, itu, tergantung Pak? Ada besar ada kecil ya, itu tergantung lah kebutuhan ya. Kebutuhannya ya. Oke. Ada berapa orang Pak sekarang yang tim dari Sanggar Lampion Jonet ini? Ya, kalau yang yang rutin gitu ya sekitar antara 21 orang lah ya. 21 orang. 21. Oke, tapi kalau yang sekiranya ada kegiatan yang lebih besar mengerjakan proyek atau apa ya tentu ditambah gitu lah. Baru nambah SDM lagi gitu ya Pak ya. Tenaga bantu. Oke, apakah Bapak membuka juga ketika nih mungkin masyarakat luar ingin belajar atau tertarik untuk ya apa sih carane membuat merangkai lampion gitu, apakah boleh gitu atau gimana nih Pak? Ya tentu, namanya sanggar itu kan tempat bagaimana kita belajar, berkumpul gitu kan. Nah, berharap memang yang terlibat yang selama ini yang selama ini terjadi pengalaman yang bergabung dengan Sanggar Lampion ini, Sanggar Lampion Jonet ini, setelah artinya sudah banyak lahir generasi terkait penggiat atau pekerja pembuatan lampion garden ini berkembang di Batu. Ada beberapa ya yang dulunya bergabung di sanggar saya, terus sekarang buka istilah terima gitu ya, terima order terus. Gitu tuh nyenang nggak apa-apa Pak? Tuh ya seneng lah. Artinya bahwa sebuah karya ini bisa menghidupi, bisa ada nilai ekonomi kan begitu ya. Itu kan itu justru yang menarik menurut saya. Apakah sempat ada ketakutan kira-kira nanti aku disalib dulu muridku nggak ya? Gitu nggak sih Pak? Mungkin. Nggak ada. Justru ya apa ya, ketika ini pasti akan berbeda. Pada akhirnya nanti itu perjalanan seseorang, pengalaman dan itu pasti akan berbeda. Sentuhannya pasti beda.
sentuhannya pasti beda. Karena seni kita ngomongin rasa ya Pak ya, kadang Iya. beda tangan, rasanya udah beda ya Pak ya. Serupa tapi tak sama itu kalau yang jeli yang bisa pasti tahu. Pasti tahu. Tapi selama ini apakah kita sebut anak didik lah ya, anak didiknya Mas Jonet ini dulu itu ada yang nakal, maksudnya kayak oh ngaku-ngaku enggak, aku pengen nggak diurui, padahal itu udah membuncah semua ide-idenya Mas Jonet diambil, ditiru gitu, ada nggak? Atau justru menjadi teman kolaborasi? Ya tentu namanya manusia bisa saja melakukan hal-hal seperti yang Mbak ceritakan tadi. Akan tapi dalam pikiran saya tetap berpositif thinking, ya, bahwa apa yang kita berikan, terus yang menerima itu merasakan nikmatnya, ya, hasilnya, ya monggo-monggo saja, tidak, kan kita nggak perlu saya harus diakui, kan nggak perlu. Karya itu kan sudah berbicara sebenarnya. Betul, Iya, kan? Karya itu sudah berbicara. Seperti itulah kira-kira. Luar biasa sekali, guru yang patut ditiru ya. Jadi kalau udah ngasih ilmu, ya udah dilepas ya Mas ya. Urusan mau ini berkembang lagi ya alhamdulillah, kalau enggak ya wes gitu ya. Ya karena sebenarnya di dunia kesenian itu kan olah rasa. Olah rasa. Jadi kejujuran kan. Nggak mungkin kita karya orang lain kita klaim. Kalau kita memang benar-benar belajar tentang kesenian, belajar tentang rasa, maka kita tidak akan berbohong hati sebenarnya gitu ya. Berbohong. Iya, itu akan nampak di karyanya itu akan nampak. Oke, berarti bicara karya seni bicara tentang Kejujuran. kejujuran Ya, tadi ya. karena karya itu adalah proses yang berawal dari sebuah kegelisahan. Iya kan? Untuk diekspresikan kan begitu. Menarik tuh. Karya adalah sebuah proses Berawal dari dari kegelisahan yang harus diekspresikan. Oke. Nah, prosesnya kan. Itu prosesnya itu. Iya. Akhirnya nanti membentuk karya tadi. Maka ada ekspresionis kalau di dunia Betul. seni rupa ya kan. Ada realis, ada kayak gitu. Oke, dan itu terbaca ya. Oh ini Terbaca lah. seperti apa. Iya. Dari karyanya udah kelihatan. Oh kegelisahannya yang Iya. ekspresinya gini Iya. nih, gitu Kalau- udah. Sesama teman-teman penyeni gitu Betul. udah tahu ya. Iya. Seniman udah Artinya tahu. kegelisahan itu kan bagaimana kita peka terhadap lingkungan kita. Betul, betul. Nah, kalau kita nggak peka, ya tentu nggak ada kegelisahan itu. Betul. Ya kan? Kita melihat sesuatu dianggap biasa aja, padahal Standar. kita Padahal mestinya ada peka. rasanya. Iya. Oke, nah selain memiliki sanggar lampion Jonet nih, Mas Jonet juga merupakan anggota Dewan dari Partai Nasdem. Anggota Dewan DPRD Kota Batu. DPRD Kota Batu dari Partai Nasdem Iya. gitu ya. Itu gimana ceritanya dari awalnya seniman terus ke anggota dewan? Ini boleh diceritain kira-kira apa korelasinya atau ada yang melatar belakangi nggak nih, Mas Jonet? Sebelum mengarah yang lebih jauh, saya sampaikan bahwa dalam sudut pandang saya sebagai seorang seniman, dasarnya itu adalah butuh ruang ekspresi, Oke. butuh media untuk berkarya. Maka tidak hanya di kanvas, tapi di ruang-ruang manapun, itu adalah sebuah ruang untuk berkarya. Termasuk saya di legislatif. Oke. Ya. Jadi meskipun di legislatif, alhamdulillah saya sekarang masuk ke diberi kesempatan di periode kedua. Oke. Di periode pertama saya berusaha untuk, ya walaupun kemarin pada saat saya masuk di legislatif periode pertama itu kan ada apa ya, kondisi yang tidak normal ya secara internasional ya, kondisi COVID apa. Betul. Tapi
apapun kondisi kita, di kondisi seperti apa, tetap bagi saya adalah ruang-ruang berkarya dan berekspresi itu tetap kita jaga. Perlu. Gitu ya. Jadi berkarya seni yang di kanvas ada, lalu berkarya untuk masyarakat secara nyata juga ada melalui legislatif ini, gitu ya Pak ya? Ya, artinya yang saya sampaikan tadi tidak hanya di kanvas, artinya untuk mengekspresikan, Betul. Nah, tapi ruang-ruang bagi seniman tidak, kan ada macam-macam ruang itu atau kanvas itu, kanvas dalam medianya banyak ya sebenarnya, medianya nggak hanya di kanvas. Iya, nggak di kanvas, nggak hanya di kanvas saja. Oke. Pada periode pertama Pak, mungkin boleh diceritakan kira-kira pengalaman ketika sudah, kan ini periode kedua, otomatis sudah nggak kaget gitu ya, menghadapi masyarakat gitu, terus juga bekerja sebagai legislatif gitu. Dari periode pertama ada nggak Pak kenangan-kenangan atau memori yang mungkin ini cukup menarik nih gitu, dari kacamata seorang seniman gitu kan? Jarang nih Pak seorang legislatif yang juga seniman, ini kan jarang nih gitu. Nah itu ada nggak pengalaman menariknya jenengan selama menjabat periode pertama? Sebelumnya saya memang banyak pengalaman di dunia kesenian dan di sebuah perusahaan. Perusahaan pariwisata ya kan. Terus sekarang atau kemarin saya masuk di pemerintahan, bagian dari pemerintahan, yaitu di legislatif. Tentu saya merasa bersyukur karena pengalaman di swasta dan di legislatif ini semakin memperkaya pengalaman saya untuk dunia saya, dunia kesenian saya. Kebetulan saya juga artinya saya ini kan juga bergerak di konsultan pariwisata. Seorang perencana ya, konseptor, rencana, dan pengalaman saya di legislatif itu bagaimana hal-hal ini perlu kita tahu tentang regulasi. Nah, bagaimana tentang sebuah regulasi terkait penetapan kawasan atau RT/RW. Bagaimana tentang penetapan kawasan terkait kawasan ekonomi. Bagaimana tata kota, bagaimana wajah kota, bagaimana hal-hal lain yang bersifat infrastruktur atau apa. Nah itu kan ternyata penting. Jadi di dalam pikiran saya, ya, Jonet, ketika jadi anggota dewan, bahwa menjadi anggota dewan, yang tentunya di dalam dewan kan ada komisi-komisi ya. Kebetulan saya kemarin ada di komisi C, terkait infrastruktur, terkait. Nah itu ketika membahas terkait regulasi atau kebijakan atau program-program pemerintah terkait infrastruktur, maka muncullah masukan-masukan yang tentu kita membangun itu kan harus ada nilai-nilai estetika, nilai-nilai yang harus ada keseimbangan. Nah itu kalau tidak berlatar belakang seniman, tentu saya mungkin tidak menguasai atau tidak mampu menyampaikan gagasan atau masukan itu. Dan kalau kita melihat Kota Batu ini sebagai kota wisata, maka perda tentang kepariwisataan atau regulasi-regulasi daerah tentang kepariwisataan, nah ini kan yang namanya wisata identik dengan keindahan. Nah itu juga sangat erat hubungannya dengan latar belakang saya sebagai seorang seniman. Oke. Nah, gitu.
Jadi itu penting ya, harapannya sih bisa memberikan warna gitu ya. Mewarnai. Ya, Walaupun di ini, legislatif tetap mewarnai. Betul. Selama ini kan kita kalau tahu atau dengar kata-kata legislatif, anggota dewan itu udah pikirannya udah yang seperti kita lihat di TV gitu ya. Padahal ketika ada sosok seniman yang masuk itu bisa seru-seru aja ya Pak ya. Ada banyak kacamata baru otomatis ya. Contohnya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Junet bahwa ketika di Komisi C periode lalu tentang infrastruktur ya? Komisi C. Infrastruktur, terus tentang tentang pembangunan, pendidikan, tentang kesejahteraan ya. Itu kan erat kaitannya juga dengan seni gitu ya. Termasuk ada kalau kita menjadi pansus ya. Pengalaman saya menjadi ketua pansus desa wisata. Oke. Itu juga pansus inisiatif DPRD kan. Nah itu kan menjadi penting ya ketika kota wisata Batu ini yang mayoritas wilayahnya ini desa dan memiliki perda desa wisata. Artinya kita bisa memberikan kontribusi pada saat kemarin saya di periode kemarin untuk sebagai pondasi ketika kita mengembangkan kota wisata Batu ini melalui perda desa wisata itu dengan dasar perda desa wisata itu. Nah itu kan bagian dari hal-hal yang erat hubungannya dengan latar belakang saya. Oke, itu tadi pemirsa. Jadi benar-benar warna yang baru nih untuk kota Batu. Emang karena kota-kota wisata tuh sebenarnya butuh seniman yang tidak hanya kreatif tapi juga kritis. Ya Mas Junet ya? Ya tentu. Karena tadi itu kepekaan itu. Kepekaan. Karena yang kreatif banyak. Semua sebagai seniman semuanya mengklaim dirinya kreatif. Tapi apakah kritis? Apakah peka tadi loh ya Mas Junet ya? Oke. Padahal itu yang paling penting ya Mas Junet ya. Oke. Terakhir nih Mas Junet, untuk generasi penerus ke depannya, baik itu di dunia politik maupun di dunia industri kreatif dan juga seni, apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan untuk adik-adik selanjutnya nih? Dan harapannya Mas Junet itu seperti apa coba? Harapan saya terhadap generasi muda secara umum, ya, secara nasional, atau daerah, janganlah pesimis terhadap apa yang ada atau yang kita miliki. Artinya dulu pengalaman saya kesenian itu sepertinya tidak ada nilai ekonomi atau tidak bisa hidup dari kesenian. Berjalannya waktu, industri kreatif ini sangat dibutuhkan ke depan. Bahkan industri kreatif ini adalah sektor yang ibarat kata itu tahan banting. Sudah teruji kan. Dalam kondisi apapun, ada krisis, ada macam-macam di sebuah wilayah negara. Industri kreatif itu jauh lebih mampu bertahan. Maka pesan saya terhadap generasi muda, ketika kita punya kemampuan yang mungkin cenderung di industri kreatif, kembangkan dan yakinlah bahwa kita bisa survive di sana ya. Bisa hidup dari situ. Jangan ya ibaratnya terombang-ambing, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa yang sebenarnya kita miliki. Tapi kreativitas itu adalah semangat, kreativitas itu adalah masa depan menurut saya. Kreativitas itu adalah semangat, kreativitas itu adalah masa depan. Itu Mas Sujono Jonet 2024. Waduh, Mas bisa jadi buku loh. Oke, terakhir satu pertanyaan terakhir, Mas Jonet. Makna seni
dalam hidup Mas Jonet ini seperti apa? Arti seni menurut Mas Jonet, silakan. Seni bagi saya, Saudara Jonet, seni adalah diri saya. Ketika saya ngomong kesenian, maka saya ngomong kehidupan saya. Ketika kita ngomong seni, saya ngomong saya ngomong seni adalah ngomong masa depan saya. Maka seni adalah diri saya. Luar biasa sekali tentangnya. Seni adalah diri saya sendiri itu ya. Diri saya sendiri, karena saya harus percaya diri bahwa kesenian ini bisa menghidupi dan saya. Bisa hidup. Dan saya sudah membuktikan. Dulu orang tua saya ragu, ya kan? Tapi pada akhirnya saya sekarang bisa, ya buktinya saya bisa sampai kesenian, sampai menjadi seorang legislator di legislatif. Ya, itu kan berarti bisa menghidupi saya. Betul. Dan saya tetap eksis dengan kesenian saya. Karena konsisten di ekraf tadi ya, betul. Membawa Mas Jonet ke legislatif. Karena kesenian bagi saya adalah sebuah semangat atau spirit untuk tetap peka terhadap lingkungan. Seni-seni sosial. Sehingga disitulah yang harus dibutuhkan oleh manusia kan. Betul. Nah, kepekaan tadi. Kepekaan itu. Siap, luar biasa sekali ceritanya dan juga pelajaran yang ini dari perspektif sudut pandang yang baru ya, ini seorang seniman, bahwa sebenarnya berbicara seni adalah berbicara tentang diri sendiri, berbicara tentang kepekaan tadi ya. Oke, itu ilmu-ilmu baru nih untuk masyarakat Malang semuanya, masyarakat Indonesia tentunya gitu kan. Terima kasih banyak Mas Jonet sudah meluangkan waktunya, sudah ngobrol, sudah memberikan ilmu-ilmu kehidupan nih kepada kita semua gitu kan. Sampai jumpa di lain waktu Mas Jonet. Saya Salma Kirana, mohon maaf dan mohon undur diri kalau mungkin ada salah kata, dan juga spesial tamu saya Mas Jonet. Sampai jumpa lagi, salam sehat selalu, bye-bye.